Ya, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan sedikit tambahan materi tentang sistem kardiovaskuler. Ya, mohon untuk disimak baik-baik. Jadi, sistem kardiovaskuler atau materi IPPD bab 3 kemarin di buku paket sudah diterangkan beberapa penyakit tentang sistem kardiovaskuler. Ada yang tentang penyakit jantung atau kardio, ada juga yang tentang penyakit vaskuler atau pembuluh darah. Nah, di sini saya akan menerangkan materi lain yang masuk dalam sistem kardiovaskuler tapi tidak diterangkan di buku paket, yaitu tentang darah. Jadi arti dari kardiovaskuler itu apa? Kardiovaskuler kan terdiri dari dua kata. Yang pertama kardio atau jantung dan vaskuler atau pembuluh darah. Tapi selain jantung dan pembuluh darah, organ penyusun dari sistem kardiovaskuler itu adalah yang paling penting itu apa? Darah. Jadi yang dibawa, jadi sistem kardiovaskuler itu namanya sistem peredaran darah, yang dibawa oleh darah itu apa? Yang dibawa oleh sistem kardiovaskuler itu apa? Yaitu darah. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang darah. Kalau jantung itu alat pompa darah, pembuluh darah itu ya tempat jalannya darah, lah darah itu isinya dari kardiovaskuler. Apa yang dimaksud dengan darah? Darah itu merupakan cairan yang terdapat dalam tubuh dan berfungsi untuk mengirimkan zat-zat serta oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Nah, zat-zatnya itu apa? Jadi selain oksigen yang dibawa oleh darah itu ada zat-zatnya. Zat-zatnya apa saja? Itu ada yang berupa nutrisi atau makanan, zat makanan, terus ada zat sisa metabolisme, juga ada zat hormon dan lain-lainnya nanti ada. Dan komponen penyusun darah itu ada dua, yaitu plasma darah dan sel darah. Nah, ini merupakan komponen dari darah. Nah, ini dalam tabung ini, tabung reaksi. Itu ada warna pink, warna kuning, ini agak ke biru hijau, yang bawah warna merah. Nah, ini merupakan darah jika dipisahkan. Nah, bagian yang kuning itu disebut dengan plasma darah. Nah, ini dalam desiliter ya. Desiliter darah itu plasma darah itu sekitar 55%-nya. Plasma darah itu paling banyak dalam 1 desiliter darah. Jumlah plasma darah itu sekitar 55%. Lah, bagian yang kecil, yang ini, yang tengah, itu adalah sel darah putih dan trombosit. Jumlahnya kurang dari 1%. Dan yang bagian bawah yang berwarna merah itu adalah sel darah merah. Jumlahnya sekitar 45%. Jadi sel darah merah itu adalah pemberi warna darah karena jumlahnya banyak, makanya sel darah putih dan trombosit itu warnanya jadi nggak kelihatan. Tapi kenapa darah itu warnanya nggak terlalu pekat, warnanya juga tidak merah pekat, karena ada plasma darah, yaitu pengencernya yang warnanya tidak merah. Nah, ini komponen penyusun darah. Yang pertama plasma darah sekitar 55%. Plasma darah itu isinya apa? 90-92% dari 55% itu berisi air. Komponen lainnya, sisanya sekitar 7-8% itu isi dari plasma darah adalah protein, ada garam, ada bahan organik, ada zat sisa metabolisme, ada hormonnya juga ada gasnya. Terus warnanya berwarna kuning pucat. Lah, komponen sel darah itu ada 3, eritrosit atau sel darah merah itu jumlahnya 4-6 juta per milimeter kubik. Itu sekitar 4-6 juta jumlah sel darahnya, sel darah merahnya atau eritrositnya.
leukosit itu jumlahnya ini leukosit atau sel darah putih ya, itu jumlahnya sekitar 4,5 sampai 10.000. Dan trombosit atau keping darah itu jumlahnya 150 sampai 300.000. Lah ini juta, ini cuma ribu, berarti emang lebih banyak eritrosit atau sel darah merah. Dari 45% komponen darah, 45% sel darah, komponen sel darah paling besar jumlahnya adalah eritrosit. Karena itu darah berwarna merah, karena sel eritrosit itu mengandung sel darah. Sel eritrosit itu namanya sel darah merah, mengandung hemoglobin. Zat pemberi warna merahnya namanya hemoglobin. Nah ini komponen darah pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan plasma darah? Plasma darah adalah zat yang berfungsi untuk ini mengangkut sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, hasil limbah tubuh atau sisa metabolisme, mengangkut antibodi juga atau leukosit, protein pembeku atau trombosit, serta bahan kimia seperti hormon dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Jadi plasma darah itu cairan darah, isinya mengangkut sel, fungsinya mengangkut sel darah. Terus eritrosit atau sel darah merah itu yang dimaksud dengan eritrosit itu adalah zat yang terbentuk di sumsum, bukan zat ya, sel lebih tepatnya. Sel yang terbentuk di sumsum tulang belakang yang mengandung hemoglobin atau Hb yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan sari makanan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi komponen utama eritrosit ya, ini bukan eritrosit itu adalah Hb. Fungsi Hb itu mengikat oksigen dan sari-sari makanan. Terus leukosit, jadi kalau ditanyain yang mengikat, yang membawa oksigen itu apa? Yang membawa oksigen itu eritrosit, tapi yang mengikat oksigen itu adalah hemoglobin. Terus leukosit atau sel darah putih itu berfungsi untuk membantu tubuh kita melawan penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Apa yang dimaksud dengan penyakit infeksi? Penyakit yang disebabkan oleh agen-agen biologis seperti virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Nah, atau istilah lainnya leukosit itu antibodi atau sistem kekebalan tubuh ya. Sel darah putih itu fungsinya untuk antibodi atau kekebalan, imunitas. Nah, sel darah putih itu jumlahnya banyak. Ada neutrofil, ada limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Ini ada L-nya, basofil. Ini akan saya bahas nanti lebih lengkap di bab selanjutnya atau bab limfatik. Sistem limfatik itu tentang sel darah putih, cairan limfa. Cairan limfa itu mengandung sel darah putih. Terus yang terakhir itu trombosit atau keping darah. Nah, trombosit atau keping darah ini mungkin bentuknya tidak seperti sel darah. Nah, ini memiliki peran itu dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Jadi saat kita jatuh misal, terus ada lecetnya itu mengeluarkan darah, itu lama-kelamaan darah itu akan kering, terus akhirnya luka tertutup lah. Yang membantu proses pengeringan darah atau pembekuan darah, dan darah yang mengering itu namanya darah membeku ya, dan sampai lukanya tertutup itu adalah ini trombosit. Makanya kalau ada kelainan di mana lukanya itu sulit banget untuk kering, jadi darahnya itu darahnya itu basah terus, lukanya nggak tertutup karena darahnya itu nggak bisa membeku atau lama membeku, berarti itu mungkin orang tersebut memiliki gangguan dalam ini trombosit atau keping darahnya. Nah,
tadi komponen-komponen darah dan pengertian darah. Sekarang lanjut ke kelainan. Jadi ini cuma materi tambahan, jadi sedikit saja. Kelainan yang ada pada darah. Jadi dari soal bab 3 kemarin yang ada di buku paket, ada beberapa soal yang menanyakan atau membahas tentang penyakit-penyakit seperti anemia, hemofilia, terus talasemia, ada leukemia. Itu kenapa ada soal-soal seperti itu, padahal di buku paket nggak ada materinya, karena soal-soal itu tentang darah, sedangkan di buku paket nggak menjelaskan tentang darah. Makanya kalau kemarin soalnya yang ada yang salah, oke, nggak apa-apa, nggak perlu diulangi karena sudah saya koreksi. Bagi yang belum, berarti ya nanti nilainya beda dengan yang sudah dulu mengerjakan, karena mungkin sudah lihat penjelasan ini. Tapi ya saya menghargai yang lebih dulu mengumpulkan. Terus kelainan pada darah itu apa saja? Yang pertama ada anemia. Jadi anemia itu kelainan pada sel darah merah, kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau kadar hemoglobin di bawah normal. Nah, kadar normalnya hemoglobin itu berapa? Kadar normalnya adalah 14 gram per desiliter. Desiliter itu sama dengan milimeter pangkat 3 milimeter kubik ya. Untuk laki-laki 14, untuk perempuan itu 12. Ini untuk ukuran dewasa, laki-laki dewasa dan wanita dewasa. Jika kadarnya di bawah ini, maka itu disebut dengan anemia atau kekurangan sel darah merah. Seringnya disebut kurang darah ya. Jadi kurang darah dan darah rendah itu beda ya. Kalau darah rendah itu hubungannya dengan tekanan darah atau hipotensi. Tapi kalau kurang darah itu hubungannya dengan ini anemia. Dulu pas kelas 10 mungkin pernah saya jelaskan. Nah, anemia itu banyak jenisnya. Jadi kenapa seseorang itu bisa kekurangan sel darah merah? Yang pertama mungkin dia kekurangan zat besi atau Fe. Jadi komponen pembentuk hemoglobin atau Hb itu adalah Fe atau zat besi. Jadi kenapa orang anemia disarankan untuk makan ati, makan daging, terus kadang ada yang bilang makan daun singkong, karena makanan-makanan tersebut itu kaya kandungan zat besi. Jadi kalau seseorang kekurangan zat besi itu bisa menimbulkan ini anemia. Yang kedua, karena kehamilan. Jadi anemia pada masa kehamilan. Jadi biasanya ibu hamil itu rentan terkena anemia, makanya butuh cek Hb. Biasanya setiap antenatal, setiap pemeriksaan antenatal ada pemeriksaan hemoglobinnya untuk mengecek apakah ibunya terkena anemia atau tidak. Kalau sampai terkena anemia bisa menyebabkan pendarahan, keguguran. Makanya ibu hamil biasanya ditambah dengan tablet penambah besi untuk menambah darah merah. Kalau kalian pernah konsumsi itu tablet penambah zat besi, itu isinya untuk menambah sel darah merah. Terus juga bisa anemia karena pendarahan, bisa dialami oleh ibu hamil, juga bisa dialami oleh wanita yang menstruasi. Jadi menstruasi pun bisa menyebabkan anemia kalau yang dikeluarkan, darah yang dikeluarkan itu dalam jumlah yang banyak ya. Jadi hati-hati kalau kalian saat menstruasi terus darahnya yang keluar banyak, makanya diimbangi. Kadang kalau yang sampai pas menstruasi kok pucet banget, itu diimbangi dengan minum tablet penambah darah ya. Kalau kalian mengalami seperti itu perlu diperhatikan lebih lanjut, karena takutnya nanti pas kehamilan bisa terkena anemia. Kalau saat kita menstruasi kok sering pucat, lemes tapi berlebihan. Ya emang kalau menstruasi kadang sering lemes, sakit perut dan lain-lain, tapi itu berlebihan sampai pingsan-pingsan dan lain-lain. Nah, itu mungkin terkena anemia juga bisa. Terus yang
keempat, anemia aplastik itu terjadi ketika terdapat kerusakan pada sumsum tulang yang membuat tubuh tidak mampu lagi menghasilkan sel darah merah dengan optimal. Ini sumsum tulangnya sumsum tulang belakang ya. Jadi sel darah merah itu dihasilkan oleh sumsum tulang belakang. Kalau sumsum tulang belakangnya rusak, tidak bisa menghasilkan sel darah merah, itu disebut dengan anemia aplastik. Maka diperlukan selain transfusi darah juga diperlukan cangkok atau donor sumsum tulang belakang. Terus anemia hemolitik itu terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Jadi semua sel itu ada regenerasinya. Sel itu hidupnya ada siklusnya. Jadi selnya dibentuk oleh sumsum darah, setelah 120 hari dia hidup, sel akan rusak lagi, terus masuk ke sistem metabolisme, terus nanti dibentuk lagi ke sumsum tulang. Seperti itu terus, ada siklusnya. Siklus untuk sel darah merah itu sekitar 120 hari. Kalau sebelum 120 hari kok selnya sudah rusak, sudah hancur, maka bisa jadi itu terkena ini anemia hemolitik. Terus yang keenam, anemia akibat penyakit kronis. Contohnya leukemia. Leukemia itu adalah kanker darah ya, kanker sel darah putih. Di mana sel darah putihnya dalam jumlah banyak sehingga menekan produksi sel darah merah. Karena sel darah putih kan harusnya kadarnya lebih sedikit, tadi sekitar 10.000 harusnya, tapi itu jumlahnya banyak. Akhirnya karena jumlahnya banyak, sel darah merahnya kalah. Nah, karena sel darah merahnya kalah, makanya orang tersebut kekurangan sel darah merah. Nah, itu disebut dengan anemia akibat penyakit kronis. Terus yang ketujuh, anemia sel sabit. Nah, di anemia sel sabit itu masuk ke penyakit di mana ada perubahan genetik. Jadi ini hubungannya dengan kromosom. Sel darah merah harusnya bentuknya seperti ini tadi, lingkaran yang ada cekungan di tengahnya, ada kepingan lingkaran, tapi ada cekungan di tengahnya, harusnya bundar seperti itu. Tapi pada anemia sel sabit itu bentuknya nggak bundar, tapi cuma setengah kayak bulan sabit. Nah, karena cuma setengah, dia nggak bisa mengikat Hb-nya itu tidak bisa mengikat oksigen secara optimal. Makanya orang tersebut jadi terkena anemia karena jumlah sel darahnya tidak sempurna, bentuk sel darahnya tidak sempurna. Ini terjadi karena perubahan atau mutasi dari genetik. Jadi nggak semua orang mengalaminya. Ini penyakit langka. Hubungannya dengan kromosomnya. Terus talasemia hampir sama dengan anemia sel sabit, hubungannya dengan genetik. Jadi ini merupakan penyakit mutasi genetik yang mempengaruhi produksi hemoglobin dan bersifat menurun. Jadi ini ada perubahan gen atau perubahan kromosom di mana kadar hemoglobinnya jadi berkurang. Nah, ini adalah penyakit keturunan. Biasanya penderita talasemia dan anemia sel sabit itu harus transfusi darah. Ini bisa dideteksi dari kecil. Kalau dari kecil kok sering anemia, tapi anemianya nggak karena kekurangan zat besi dan nggak karena faktor-faktor jenis-jenis yang lain, kemungkinan ini karena anemia sel sabit atau talasemia. Makanya untuk menunjang hidupnya dia harus transfusi darah secara terus-menerus, atau kalau enggak harus cangkok sumsum tulang belakang supaya yang menghasilkan sel darah merah yang baru itu sel darah merahnya
bentuknya baik atau lebih sehat, bisa bekerja secara sempurna. Ini anemia itu penyakit yang hubungannya dengan sel darah merah. Sekarang lanjut penyakit yang hubungannya dengan sel darah putih itu ada 2, yaitu leukemia dan limfoma. Sama-sama disebut dengan kanker darah, cuma bedanya kalau leukemia itu diakibatkan karena sumsum tulangnya, sumsum tulang. Jadi kalau sel darah merah dihasilkan oleh sumsum tulang belakang, kalau sel darah putih dihasilkan enggak harus di tulang belakang, di sumsum tulang yang lain itu bisa. Itu memproduksinya itu terlalu banyak dan secara abnormal. Jadi hubungannya dengan produksi sumsum tulang yang memproduksi sel darah putih itu jumlahnya terlalu banyak. Itu yang menjadikan sel darah putihnya menjadi ganas atau kanker, sehingga menekan sel darah merah. Makanya biasanya tanda-tanda orang yang terkena leukemia itu diawali dengan anemia. Teman saya dulu juga seperti itu. Dia ternyata kena leukemia, awalnya terdeteksinya karena anemia, karena sering pingsan. Akhirnya kalau setiap cek HB itu kadar HB-nya selalu di bawah normal, tapi lama-kelamaan kok tambah menurun, ternyata dia terkena leukemia. Leukemia ini mungkin lebih sulit dideteksi daripada jenis-jenis kanker yang lain. Kalau leukemia, kalau limfoma ini juga kanker sel darah putih, cuma ini hubungannya dengan sistem limfa. Kalau limfoma lebih mudah dideteksi daripada leukemia. Kalau limfoma karena hubungannya dengan sistem limfa, limfa itu adalah cairan cairan limfa. Nanti saya jelaskan di bab selanjutnya ya tentang sistem limfa. Itu biasanya tanda-tanda orang yang terkena limfoma itu ada pembengkakan pada nodus limfa atau pada kelenjar limfa. Kelenjar limfa itu letaknya di mana? Paling banyak itu di bawah ketiak. Itu mengakibatkan sel darah putih itu menjadi ganas. Karena ganas dia memakan organ atau sel-sel yang lain, juga sel darah merah juga, trombosit juga bisa dimakan. Nah, ini ditandai dengan gejala pembengkakan pada kelenjar getah bening, pada area leher, ketiak, dan pangkal paha. Ini banyak terdapat kelenjar getah bening atau kelenjar limfa. Nah, ini 2. Ini merupakan penyakit yang berhubungan dengan sistem sel darah putih. Nah, sedangkan hemofilia ini penyakit yang hubungannya dengan keping darah atau trombosit, di mana gangguan pembekuan darah akibat kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Gangguan ini disebabkan oleh mutasi gen dan merupakan penyakit keturunan yang sebenarnya cukup langka. Jadi ini hemofilia, talasemia, anemia sel sapit itu hubungannya dengan genetik dan biasanya itu langka, jadi jarang ditemukan. Tapi ada, tapi jarang. Jadi orang yang menderita hemofilia itu karena trombositnya rusak atau karena tidak kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah, itu orang yang menderita hemofilia jika terluka maka darahnya sukar untuk membeku. Jadi kalau jatuh terus berdarah itu otomatis darahnya akan basah terus lama untuk mengering. Makanya di orang yang terkena hemofilia biasanya juga harus transfusi darah. Seperti itu. Atau sebisa mungkin pada penderita hemofilia itu tidak atau dijaga jangan sampai dia itu terluka dan mengeluarkan darah, karena kalau sekali mengeluarkan darah itu sulit untuk membeku atau mengering darahnya, jadi lukanya sulit untuk tertutup. Seperti itu. Ini hanya beberapa penyakit yang hubungannya dengan darah. Nanti
yang lainnya bisa kalian cari sendiri atau kalian pahami sendiri. Untuk penyakit-penyakit yang lainnya tentang sistem kardiovaskuler, kemarin sudah kalian baca dari buku atau dari video-video lain yang ada di YouTube. Nanti misal ada yang ingin ditanyakan, boleh japri saya atau nanti ada di kolom komentar. Sekian, supaya tidak terlalu lama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.